Sekarang kita akan membahas kompetensi manajerial yang berikutnya ya. Soalnya adalah, saya adalah seorang kepala sekolah. Di awal masa pandemi, banyak guru di sekolah saya kesulitan adaptasi dalam menerapkan pembelajaran daring atau dalam jaringan. Hal yang akan saya lakukan adalah A. Meminta para guru untuk mempelajari cara mengajar daring lewat YouTube. B. Meminta wakil kepala sekolah bidang kurikulum untuk segera mengadakan pelatihan pembelajaran daring yang menarik. C. Meminta guru untuk mengadakan program tutor sebaya. Kemudian yang D. Menyarankan guru untuk mengajar dengan media yang dikuasainya. Jadi, opsi D ini cenderung terserah gurunya ya mau ngajarnya pakai apa. Kamu bisanya ini ya gunakan itu, seperti itu ya. Oke, soal ini terkait dengan unsur pelayanan publik dan pengembangan diri. Teman-teman, di era pandemi COVID seperti ini, sektor pendidikan merupakan salah satu sektor yang cukup riskan ya. Jadi banyak anak yang kemampuan kognitifnya semakin menurun karena ya banyak guru yang cenderung memberi tugas secara banyak tapi tidak memberikan pembelajaran seperti itu. Nah, di sini seorang kepala sekolah hal apa yang harus dilakukan gitu ya agar pembelajaran daring ini berlangsung menarik mengingat pandemi belum tahu kapan akan berakhir. Artinya pembelajaran daring akan masih berlanjut seperti itu ya. Jadi sebagai kepala sekolah, dia harus segera meminta wakil kepala sekolah bidang kurikulum ya untuk mengadakan pelatihan mengingat di sini agar sini ya pengembangan diri. Di sini agar kemampuan yang dimiliki oleh guru-guru di sekolah itu berkembang. Jadi diminta untuk selalu belajar seperti itu. Di sini pelayanan publik. Nanti saat pembelajaran daring berlangsung menarik dan efektif, maka di sini akan ada kepuasan yang diperoleh oleh siswa. Di sini makanya jawaban yang paling tinggi nilainya adalah opsi B. Kemudian disusul oleh opsi C. Di sini meminta guru mengadakan program tutor sebaya. Di sini pasti kan ada nih teman-teman guru yang memiliki kemampuan berlebih, mungkin terutama masalah IT. Jadi teman-teman yang bisa tadi diminta untuk mengajari atau membimbing teman-teman yang kemampuannya terbatas dalam hal pembelajaran daring ini atau masalah IT. Kemudian disusul oleh opsi A, meminta guru untuk mempelajari lewat YouTube. Nah, di sini juga kurang baik juga. Namanya juga mungkin guru-guru yang senior kan sudah malas buka YouTube, atau mungkin buka YouTube mungkin bukan tentang pembelajaran. Yang paling rendah adalah D, menyarankan guru untuk mengajar dengan media yang dikuasainya. Terserah mau ngajar lewat apa, seperti itu. Nah, ini juga tidak baik ya. Jadi yang paling baik di sini adalah opsi B. Kuncinya di sini adalah mengadakan pelatihan. Nah, di sini untuk pengembangan diri guru-guru di sekolah itu. Jadi ya teman-teman, lanjut ke soal berikutnya. Besok saya akan tampil mewakili kantor dalam sebuah seminar ilmiah, dan saya belum menyelesaikan makalah yang akan saya tampilkan. Hal yang akan saya lakukan adalah A. Meminta bantuan teman dalam satu tim untuk menyelesaikan makalah tersebut. B. Menggunakan makalah yang ditampilkan pada tahun lalu. Nah, berarti ini tinggal pakai ya. Opsi C. Meminta maaf pada panitia dan tidak jadi mengisi acara seminar tersebut. D. Segera menyelesaikan makalah yang ditampilkan dan minta teman untuk mengecek makalah yang telah saya susun. Sini terkait dengan unsur komunikasi ya dan orientasi pada hasil. Nah, teman-teman, kalau ada seperti ini, hal yang harus kita kedepankan yaitu apa? Opsi D. Jadi kita harus segera menyelesaikan makalah itu. Kemudian meminta untuk teman mengecek. Nah, di sini ada unsur kerjasama juga sebenarnya ya. Jadi kita memanfaatkan sumber daya yang ada untuk saling membantu seperti itu. Di sini namanya juga pekerjaannya bertubi-tubi, maka tidak jarang kita melakukan kesalahan. Jadi di sini fungsinya teman tim ya untuk mengecek. Tapi kita juga harus menggunakan bahasa yang baik untuk minta tolong teman dalam mengecek makalah itu. Ya, opsi A juga bagus, minta bantuan teman dalam satu tim untuk menyelesaikan. Tapi di sini cenderung memerintah ya. Opsi D cenderung ada usahanya atau mandiri, makanya dia lebih tinggi jawabannya. B ini tidak baik karena dia menggunakan makalah pada tahun sebelumnya. Apalagi C, nah, ini cenderung ngecut ya, tidak jadi tampil seperti itu. Jadi baiknya dihindari. Kita harus tetap maju dengan menggunakan berbagai cara. Dalam arti ini itu menggunakan usaha yang berlebih
dan butuh tenaga ekstra ya, kemudian minta teman untuk mengoreksinya. Gitu ya teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam masa pandemi COVID-19, pemerintah menerapkan aturan WFH 50% dan WFO 50%. Kantor saya sedang ada pekerjaan yang mendesak untuk diselesaikan. Sehingga atasan saya memiliki kebijakan semua karyawannya harus tetap masuk kerja seluruhnya. Wih, ini melanggar ya aturan. Hal yang akan saya lakukan adalah A. Membolos karena aturan tersebut melanggar ketentuan pemerintah. B. Ini memberontak ya. B. Tetap masuk kerja karena takut mendapatkan sanksi. Ya, ini anak baik-baik nih. C. Masuk kerja sambil menggerutu dan membicarakan kebijakan pimpinan tersebut. Nah, ini biasanya emak-emak nih ya. Opsi D. Mencoba menemui pimpinan dan membicarakan dengan bahasa dan perilaku yang sopan kebijakan tersebut karena termasuk hal yang berbahaya. Di sini terkait dengan unsur integritas dan komunikasi. Integritas itu apa sih? Jadi bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku ya integritas. Ini kemudian komunikasi ya seperti biasanya menyampaikan sesuatu dengan bahasa yang baik, yang sopan gitu ya dalam memberikan ide atau gagasan kepada orang lain seperti itu. Di sini yang paling baik itu D ya, meskipun cenderung kurang patut, tapi kita boleh sih memberikan saran kepada pimpinan selagi itu masih sesuai dengan aturan. Di sini integritas. Karena di sini kan jelas bahwa aturannya itu WFH dan WFO masing-masing 50%. Di soal ini jelas bahwa disuruh masuk semua. Nah, tetap masuk ya. Nah, ini kan cukup berbahaya mengingat sekarang COVID sangat cepat menyebar ya. Jadi meskipun itu tetap dirasa tidak tepat, tapi kan di sini opsi D kan jelas bahwa menggunakan bahasa yang sopan, yang kiranya tidak membuat pimpinan itu tersinggung. Maka jawaban yang paling tinggi poinnya ada di opsi D. Ya, kemudian disusul oleh opsi B, tetap masuk kerja lah, meskipun itu bahaya. C itu tidak baik, karena di sini ada kata-kata sambil menggerutu ya, tidak baik ya. Wah, jadi ini memprotesnya tapi dia tidak berani menyampaikan. Diri juga tidak baik karena membolos. Apapun baik dan buruknya harus tetap dikomunikasikan kepada berhasil saya selesaikan dengan baik. Biasanya saya A. Mencontoh orang yang berhasil mengerjakannya sebelum saya. B. Menemukan cara saya sendiri. C. Meminta bimbingan langsung kepada pimpinan. D. Mempelajari pekerjaan tersebut sebelum mulai saya kerjakan. Nah, teman-teman, soal ini terkait dengan kompetensi atau unsur orientasi pada hasil dan pengembangan diri. Seperti yang kita ketahui bahwa sebelum memulai segala sesuatunya, kita harus membaca dulu ya. Jadi mempelajari dulu kira-kira sejauh apa sih lingkup pekerjaan yang akan kita kerjakan, seperti gitu. Kemudian nanti kita belajar dulu, dipelajari dulu. Nah, nanti ini termasuk dalam kompetensi pengembangan diri, bahwa sebagai seorang ASN, kita tidak boleh berhenti belajar atau sudah puas diri gitu ya. Jadi pekerjaan apapun, sebelum kita memulainya, ya kita harus baca dulu. Kira-kira cakupannya itu seperti apa. Jadi di sini jawaban yang tepat atau yang mendapatkan poin tertinggi dari soal ini adalah opsi D. Kemudian disusul oleh B, menemukan cara saya sendiri. Jadi itu oh, kira-kira kita eksplorasi gitu ya. Eksplorasi kira-kira nanti penyelesaiannya seperti ini, seperti itu. Kemudian A ini poin kedua, mencontoh orang yang sebelumnya. Jadi bisa jadi inspirasi gitu ya. C, meminta bimbingan langsung kepada pimpinan. Nah, ini sebaiknya dihindari dulu, kita harus komunikasi kepada rekan sejawat dulu. Jadi biar alurnya jelas gitu ya. Kita tidak boleh langsung ke pimpinan gitu. Karena kita ada teman dulu, kita sharing informasi dulu seperti apa. Seperti itu ya teman-teman. Jadi yang mendapat poin tertinggi adalah mempelajari pekerjaan tersebut sebelum mulai saya kerjakan. Ada di opsi D. Seperti itu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Menghadapi sistem kerja yang baru, hal yang biasanya saya lakukan adalah A. Biasa saja, B. Terganggu, C. Senang, D. Penasaran. Nah ini cukup gampang. Jadi terkait dengan mengelola perubahan, jadi sebagai seorang ASN kita harus senantiasa menyesuaikan diri pada situasi yang baru. Kita harus selalu merasa tertantang gitu ya, tantang dan happy menjalani segala sesuatunya. Jadi cukup mudah sih soal ini sepertinya. Jadi jawaban yang tepat di sini sudah jelas ya, bahwa opsi C yang mendapatkan bobot poin tertinggi yaitu 4. Disusul oleh rasa penasaran.
Nah, dari sikap penasaran ini cirinya orang yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Ini bagus, ya. Kemudian biasa saja, B terganggu. Sudah nggak jelas ya. Jadi seperti itu teman-teman. Kita harus selalu welcome atau senang dengan segala sesuatu yang baru terkait dengan unsur mengelola perubahan. Oke, soal berikutnya. Sebagai seorang karyawan di suatu instansi, hal yang saya lakukan dalam menetapkan target kinerja adalah A. Sesuai target saya di tahun sebelumnya. B. Menyesuaikan dengan target instansi. C. Lebih meningkat dibandingin target tahun lalu. D. Sesuai dengan instruksi atasan saya. Terkait dengan kompetensi atau unsur mengembangkan diri dan orientasi berhasil. Teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa suatu instansi pasti ada target khusus. Dalam hal ini, pimpinan gitu ya, pasti ada target khusus setiap tahunnya. Oleh itu, karena kita sebagai bawahan, itu kita harus menyesuaikan dengan target yang ditetapkan oleh instansi, baik target jangka pendek, sedang maupun menengah. Jadi kita harus mewujudkan target-target itu. Nah, gitu ya. Kemudian kita harus mengikuti instruksi dari atasan. Karena itu, dan kita jadi apapun arahannya ya kita harus ikutin, selagi itu positif gitu ya. Makanya di sini jawaban yang mendapatkan bobot skor 4,4 yaitu adalah opsi B, menyesuaikan dengan target instansi. Gitu ya. Jadi orientasi pada hasil teman-teman. Jadi apapun yang ditetapkan oleh pimpinan, kita harus tetap laksanakan, baik jangka pendeknya, sedangnya maupun panjangnya. Itu ya. Dulu penjelasan yang saya berikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.